Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review kami pada jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Ditulis oleh Oki Eka Putra, Mentari Dwi Arsiti, dan Jul Azmi. Jurnal Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Vol 2 Nomor 1 Tahun 2022. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dosen pengampu Puspita Handayani SE MAK. Research gap atau alasan penelitian yang melatar belakangi penelitian ini karena banyak perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan dengan integritas rendah yang akan menimbulkan masalah di masa depan. Salah satunya adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, yang akan merugikan banyak pihak sebagai pengguna laporan keuangan tersebut. Selain itu, laporan keuangan dengan tingkat kepercayaan terlalu rendah akan membuat pengguna mendapatkan ketidakadilan. Hasil penelitian sebelumnya mengenai variabel independen yang mempengaruhi integritas laporan keuangan menunjukkan hasil yang beragam. Jurnal acuan yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Aprila Ganang Ismail tahun 2018 dengan judul dan variabel penelitian, analisis pengaruh ukuran perusahaan, audit tenur, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, audit tenur, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal acuannya, terdapat perbedaan pada tahun penelitiannya dan juga pada jumlah sampel yang digunakan, serta terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Yang kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Yang ketiga, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Yang kelima, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate, dan konstruksi periode 2016 sampai dengan 2019. Terdapat 3 teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori keagenan. Yang kedua, teori sinyal. Yang ketiga, teori sikap dan perilaku. Teori keagenan, menurut Jensen and Mackling tahun 1976, mengartikan teori agensi sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih prinsipal melibatkan orang lain, agen, untuk melaksanakan suatu jasa atas nama pemilik prinsipal dan memberi wewenang kepada manajemen atau agen dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori sinyal menguraikan tentang bagaimana mestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk mewujudkan keinginan pemilik. Adapun sinyal dapat berupa informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sikap dan perilaku. Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Iriandis tahun 1990 mengatakan bahwa perilaku seseorang ditetapkan oleh sikap, tergantung dengan apa orang ingin lakukan serta terdiri dari keyakinan tentang akibat dari melakukan perilaku tersebut. Aturan-aturan sosial tergantung dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan, dan kebiasaan yang terkait dengan apa yang mereka biasa lakukan. Berdasarkan kerangka berpikir yang kami buat, maka hipotesis penelitian atau dugaan sementara pada penelitian ini, hipotesis yang pertama, bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
Hipotesis yang ketiga, komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis yang keempat, komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis yang kelima, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis yang keenam, kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Research method atau metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang informasinya berupa angka yang digunakan sebagai alat untuk menentukan sebuah keterangan. Populasinya sebanyak 82 perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate, dan building construction yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016 sampai 2019. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel dari jumlah populasi yang berdasarkan kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah perusahaan yang dijadikan sampel harus menerbitkan laporan keuangan dalam satuan rupiah, harus terdaftar sebagai perusahaan bergerak di bidang properti, real estate, building, konstruksi selama 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019. Perusahaan harus menyajikan data yang diperlukan dalam penelitian. Maka didapatkanlah jumlah sampel sebanyak 57 perusahaan. Slide selanjutnya yaitu pembahasan mengenai desain dan hasil penelitian dari jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. Nilai integritas laporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy dengan rank 1. Maka diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sehingga hipotesis dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit tidak dapat didukung kebenarannya. Sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sehingga hipotesis ini dapat didukung kebenarannya. Dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sehingga hipotesis ini dapat didukung kebenarannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis data pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate, dan building construction di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019, maka diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, selain itu juga untuk menambah informasi terbaru di bidang ilmu pengetahuan mengenai pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Selanjutnya, critical review jurnal akan disampaikan oleh rekan saya, Hadid Maulana. Critical review. Kekurangan pada jurnal ini yaitu pertama, pembahasan isi dari penelitian masih kurang jelas. Yang kedua, tidak disertakan kerangka berpikir. Yang ketiga, masih terdapat beberapa cantuman hasil penelitian terdahulu yang tahun publikasinya di bawah tahun 2015 atau tergolong masih kurang update. Kelebihannya, penentuan variabel independen dan variabel dependen yang sudah tepat. Kedua, pemilihan objek yang sudah sesuai dengan permasalahan atau bahan penelitian dari jurnal yang sedang dibuat.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.